Oke, kita sekarang masuk ke materi berikutnya, itu mengenai prinsip dan motif ekonomi. Ya, ada kata prinsip dan motif ekonomi. Nah, prinsip dan motif ekonomi ini merupakan dua teori yang mirip, menyerupai, tetapi berbeda. Ya, prinsip dan motif ini menyerupai, tetapi mempunyai tujuan yang berbeda. Oke. Nah, kata prinsip ekonomi itu menurut Mankiw, ya, menurut Mankiw adalah dasar berpikir yang digunakan manusia. Berarti ada kata dasar berpikir yang digunakan manusia, untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui. Nah, ingat ya. Berarti dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan tujuan melalui pengorbanan. Nah, teori ini kamu sudah pernah jalani, kamu sudah pernah alami bagaimana kamu menginginkan suatu barang, ya, menginginkan suatu barang atau jasa. Nah, untuk memperoleh barang atau jasa, di dalamnya kamu pasti melakukan pengorbanan. Pengorbanannya apa? Itu biasa dalam bentuk biaya atau sering disebut dengan cost. Paham ya? Oke. Sedangkan untuk yang kedua, prinsip ekonomi ini, prinsip ekonomi bertujuan, prinsip ekonomi bertujuan membuat tindakan konsumen ketika melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi ini membuat tindakan konsumen ketika melakukan kegiatan ekonomi menjadi, ingat, berarti di sini menjadi lebih terarah. Maksudnya bagaimana? Kegiatan ini setelah kita mempelajari prinsip ekonomi, yang selama ini kegiatan ekonomi kita dalam pengaturan ekonomi baik rumah tangga maupun individu itu rata-rata pasti berantakan. Nah, setelah mempelajari prinsip ini diharapkan kita dapat memperbaiki tindakan ekonomi lebih terarah, ya. Jadi kalau selama ini berantakan, itu harus lebih terarah. Apakah dia satu tujuan, apakah dia maju, apakah dia maju atau mundur. Dari mundur ini kita tarik kesimpulan ini dapat memajukan suatu keputusan. Paham ya? Oke, baik. Selanjutnya, motif ekonomi dapat kita bagi. Ingat ya. Motif ekonomi ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu motif. Ini ada motif kegiatan produksi.
Artinya bagaimana? Motif kegiatan produksi ini membimbing para konsumen atau masyarakat untuk mampu menciptakan, ingat kata produksi berarti di dalamnya sudah pasti ada mengelola. Ingat ya? Nah, dari mengelola lah. Kalau dari mengelola berarti logikanya mulai dari bahan mentah. Ya, ini benda pemuas kebutuhan ya. Benda mentah ke barang setengah jadi, kemudian yang terakhir barang siap pakai. Nah, logikanya jika di dalam ada kata produksi berarti memenuhi unsur nih. Ada unsur mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi, dari barang setengah jadi ke barang siap pakai. Ingat kata produksi berarti menciptakan. Oke, paham ya? Nah, kemudian setelah kita memproduksi, motif ekonomi lagi itu dibagi dalam kegiatan konsumsi, paham ya? Nah, kalau tadi produksi menciptakan, ingat, kalau tadi yang namanya produksi menciptakan, maka konsumsi, ingat, konsumsi sudah pernah kamu dengar kan? Berarti kegiatan menghabiskan, paham ya? Nah, ingat, kalau tadi produksi menciptakan, maka untuk kegiatan konsumsi ini adalah menghabiskan. Saya. Nah, sedangkan yang ketiga, setelah kita menciptakan dan menghabiskan, maka ada katanya yang ketiga itu adalah distribusi. Distribusi apa? Berarti menyebarkan. Nah, paham ya? Ingat, menciptakan, menghabiskan, dan menyebarkan. Distribusi, paham ya? Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Sedangkan kalau produksi apa? Produktor. Bukan, dia tetap produksi, paham ya? Bisa? Oke, kita ulang, kita review. Nah, yang pertama, prinsip ekonomi menurut Mankiw ya, bukan Monkai. Mankiw itu apa? Dasar yang digunakan manusia untuk memaksimumkan tujuan melalui ada pengorbanan, bisa ya. Kemudian tujuan prinsip ekonomi, ingat, tujuannya yang pertama itu adalah tujuan yang pertama itu adalah mengarahkan. Paham ya? Nah, mengarahkan konsumen ke ke pemikiran rasional. Saya. Nah, sekarang yang ketiga lagi. Nah, yang ketiga nih, ada 3 jenis motif, ya kan? Nah, yang pertama motif kegiatan produksi. Kalau namanya kegiatan produksi itu sudah pasti ciptakan produk baru. Kemudian yang kedua ada katanya motif kegiatan
konsumsi. Berarti ini ada logika menghabiskan. Sedangkan yang ketiga ada distribusi. Nah, ini berarti menyebarkan ya. Menyebarluaskan. Paham ya? Oke, baik. Terima kasih.